Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila ya fatahu ya alim ya rahmanu ya rahim iftah lana futuhal arifin. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan bimbingan belajar kita. Fokus kita itu adalah pada pentasawuran diktat kuliah gitu ya. Hari ini kita sudah masuk ke madah yang kedua, yaitu madah tarikh tasyri'. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kurang lebih definisi daripada tarikh tasyri' itu sendiri gitu ya. Kita sudah membahas apa itu yang dimaksud dengan tarikh. Kemudian kita juga sudah membahas apa yang dimaksud dengan tasyri'. Begitu juga dengan syariah. Karena memang syariah ini erat kaitannya dengan permasalahan fikih, makanya di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas definisi daripada fikih, gitu ya. Al-an wasolna ila safhah 19. Sekarang kita sudah masuk ke halaman 19 gitu ya. Ini ada beberapa yang kita baca, nanti ada beberapa yang kita lanjut gitu. Nah, tujuan kawan-kawan enggak hanya sebatas pada apa yang kita baca saja. Jadi nanti di rumah kawan-kawan boleh murojaah, boleh mutolaah gitu ya. Gunakan kamusnya, gunakan kemampuannya gitu. Kalau seandainya kebingungan, nanti boleh ditanyakan gitu ya. Oke, ntar Ana bagi dulu. Bagi layar. Oke. Sekarang kita itu masuk kepada pembahasan al-hajatu ila tasyri', kebutuhan kepada syariah gitu ya. Kenapa kita manusia ini sangat butuh sekali kepada syariah atau kepada petunjuk gitu ya. Nah, di sini beliau jelaskan apa? Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqallahu ta'ala al-insana ala nahwin mu'jizin fahuwa murakkabun min mazijin faridin fi naw'ihi yashmalu fi muhtawahu janibaini al-mahdi wal jasadi gitu ya. Allah menciptakan manusia itu ala nahwin mu'jiz, dengan bentuk yang menakjubkan. Fahuwa murakkabun min mazijin, insan itu tersusun. Mazij itu artinya perpaduan ya, percampuran yang terbentuk dari dua perkara. Ada dia al-madi, ada dia al-jasadi. Ada yang bentuknya materi, ada yang bentuknya jasmani gitu ya. Tsumma ruhi, kemudian ruh. Alladzi yatakawanu min quwwatil aqli wa quwwatil gharaizi wal muyuli wal infialati wal awatifi. Kemudian ada juga ruh, yang mana ruh itu terdiri dari kemampuan akal dan kemampuan naluri gitu ya. Wal muyul dan kecenderungan, wal infialat dan emosional, wal awatif dan perasaan. Itu dulu. Jadi nanti kesimpulannya di sini, manusia itu setidaknya dia memiliki dua hal. Yang pertama, memiliki akal yang nanti akan senantiasa mengarahkan dia kepada kebaikan. Yang kedua, manusia juga nanti memiliki memiliki nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan, senantiasa mengajak kepada syahwat dan seterusnya gitu ya. Nanti kawan-kawan kabar ya kalau seandainya ada yang mau masuk. Coba cek dulu.
Aman ya? Oke. Jadi karena manusia itu tersusun dari dua kategori tadi, coba baca dulu ya. Wa kadzalika sebentar. Aneh mau ngomong ya. Jelaskan. Oke, gitu ya. Wa kadzalika famundzu wujidal insanu wa huwa ya'ishu fi sura'in baina aqlihi al-hadi ila salahi wa nafsihi al-ammarati bisu'i wallati ta'malu jahidatan fi kulli waqtin ala tawjihihi al-wijhata allati tashba'u gharaizahu wa turdi syahwatihi. Apa itu maksudnya coba? Begitu juga manusia, ketika manusia itu ada gitu ya katanya. Wa huwa ya'ishu fi sura'in. Manusia itu hidup di dalam surah itu apa? Konflik, keraguan, kebingungan gitu ya. Kekacauan. Baina aklihi al-hadi ila shalah, antara akalnya yang senantiasa menunjukkan kepada kebaikan, wa nafsihi al-amarati bisu, dan nafsu dia yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Oke? Yang mana nanti nafsu itu dia itu senantiasa apa? Tashba'u gharaizahu. Senantiasa ingin mengenyangkan gharaiz itu naluri yang sesuai dengan kemampuan syahwatnya, gitu ya. Nah, disinilah masuk faidnya. Falau turikal insanu li gharaizihi, kalau seandainya manusia itu ditelantarkan sesuai dengan keinginan nalurinya yang tadi, yang senantiasa menyuruh kepada keburukan gitu ya. La adda dzalika ila tanafusi bainahu wa baina bani jinsihi. Maka nanti itu akan menyebabkan adanya tanafus. Tanafus itu saling berlomba-lomba lah ya. Saling merasa bersaing gitu ya. Antara dia dan antara orang-orang yang sama dengan dia gitu ya. Oke. Fayahtalifuna wa yataqataluna. Maka nanti mereka itu akan berselisih tentunya. Wa yataqataluna, dan saling membunuh. Wa min sama gitu ya. Oleh karena ini gitu ya, atau di sana atau terjadi setelah itu, yan adimu fil mujtama'il basyari at-ta'atufu wat tarahumu. Maka nanti akan yan adim, tidak ada gitu ya. Di dalam masyarakat itu at-ta'atufu, saling mengasihi dan saling menyayangi. Liya'ishal afradu wal umamu fi hurubin la tanqati'u wa naza'atin la tantahi. Oke, tamam. Sehingga nanti orang-orang atau umat-umat akan hidup di atau akan hidup pada peperangan la tangkoti yang tidak akan terputus, wa naza'atin, dan pertikaian la tantahi yang tidak berakhir. Oke? Aman ya? Kemudian wal insanu aidan, manusia juga munzu khalaqahullahu taala, sejak Allah ciptakan dia, wa huwa madaniyun baca ini ya, bitobaihi. Jadi manusia itu sifatnya madaniyun. Madaniyun itu manusia yang bersifat sosial gitu ya. Yarfudul uzlah, menolak akan uzlah. Wa yakbalu alal jamaah, senantiasa menerima kepada kelompok gitu ya. Hidup bergerombol. Wa yara sa'adatahu fil ijtima', dan manusia itu secara tabiatnya juga melihat bahwasanya kebahagiaan itu ada di dalam masyarakat itu sendiri. Oke? Wal isyu ma'aha, dan senantiasa hidup bersamanya. Oke? Wa hadzal hayah, ini kenapa pakai wahada ya? Harusnya wahadhil hayatu tad'uhu ilal akhdhi wal ata'i wa ta'amuli wa ta'awuni ma'a ghairihi. Karena memang kehidupan manusia itu yang secara tabiatnya pengen hidup sosial gitu ya, hidup bersama dengan yang lain, maka nanti di sini menuntut harus ada sifat ta'amul, sifat ta'awun, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi sementara gini, manusia itu di dalam diri dia itu ada dinamakan nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Di satu sisi yang lain, manusia juga secara naluri, dia itu harus hidup dalam keadaan sosial. Nah, itu kan kalau kita mau berkehidupan sosial, maka harus ada ta'atuf dan seterusnya tadi. Sementara di dalam hati manusia, ta'atuf itu tidak ada. Makanya di sini dibutuhkanlah kepada syariat untuk mengontrol itu tadi, atau untuk mengatur kehidupan manusia tadi, gitu ya.
Nah, itu paragraf yang sebelum terakhir. Fa idza lam tuda li hadhil hayati al-qawaidu al-munazzamatu laha wal ususu al-adilatu al-muhaqqaqatu lil insafi fiha kanat hadhil hayatu syarran alal jami'i fayasudu az-zulmu wa yaghlubu asy-syarru wa yaknasihu al-aqwiya'u ad-du'afa'a. Oke, coba bayangkan. Coba pahami ya. Fa idza lam tuda li hadhil hayatu al-qawaidu al-munazzamatu, kalaulah seandainya tidak dibuatkan bagi kehidupan ini peraturan atau sama juga usus itu ya, atau asas-asas yang senantiasa menyeru kepada insaf, kebaikan, maka apa konsekuensinya? Kanat hadhil hayatu syarran, maka kehidupan ini akan berubah menjadi keburukan alal jami'i pada semua individu, gitu ya. Fayasudu azulmu, maka nanti kezaliman akan yasudu itu apa ya? Tersebar, gitu ya. Begitu juga dengan kejahatan juga akan menjadi banyak. Kemudian wayak nasihu al aqwiya'u ad-du'afa. Orang yang kuat akan menindas orang yang lemah, gitu ya. Jadi di sini poin pentingnya kenapa syariat itu dibutuhkan? Karena memang kehidupan kita butuh kepada peraturan itu. Sehingga kehidupan kita di dunia ini itu sudah tertata dengan rapi dengan adanya peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nanti akan dibahas di sini apa perbedaan syariat Allah, kemudian apa perbedaan syariat yang dibuat manusia dan seterusnya, gitu ya. Oke. Sekarang kawan-kawan Apa kita Ustaz? lanjut ke gimana? Ini ada yang terkeluar minta izin masuk, Ustaz. Oh ya, sebentar ya. Oh iya, aneh loh belum dijadikan Ustadz Asril sebagai ini rupanya host. Jadi aneh nggak bisa masukin orang-orang. Assalamualaikum Ustadz Asril. Sebentar ya. Hmm, kayaknya aneh harus telepon Ustadz Asril dulu ya. Sebentar ya. Kasihan kali kan, ada yang masuk nggak bisa. Sebentar ya. Afwan Bang, sudah Ana jadikan antum co-host. Jadi Oh antum ya, bisa ini men-share-nya Bang. mohon maaf Afwan Ustadz, ya. mohon maaf Ustadz. Hadir. Lambat tadi ada tamu. Oke, silakan Oh Bang. iya hadir. Afwan Ustadz. Oke. Fajri Gofar ini 2 nomornya. Sebentar ya. Coba kita lihat lagi. Mohon ya. Oke. Jadi ingat ya, kawan-kawan semuanya, masing-masing mukoror yang kita baca itu memiliki karakteristiknya masing-masing gitu ya. Ada dia yang sulit, ada dia yang enggak lebih sulit, ada yang mudah gitu. Kemudian kesulitannya juga berbeda-beda. Ada dia kesulitannya memang memahaminya itu lumayan sulit gitu. Itulah seperti contoh usul fikih, kemudian fikih yang nasi, itu memang dari nasnya aja sulit gitu. Plus juga banyak. Nah, ada juga yang kayak gini, tada tasri. Ini dia mudah memahaminya gitu. Cuman lebih ke banyak aja dia. Sehingga memang usaha dan doa harus dimaksimalkan lah di sini. Kayak gitu ya. Tuh. Oke, sekarang ini lumayan enak sih pembahasannya. At-tasyri'u as-samawi wa tasyri'u al-wad'i gitu ya. Nanti syariat ini di sini terbagi kepada 2.
ada nanti namanya at-tasyri' as-samawi, ada namanya at-tasyri' al-wad'i. Samawi itu dinisbatkan kepada sama gitu ya. Artinya Allah yang memang membuat syariat itu. Adapun tasyri' wad'i nanti itu adalah syariat yang kalau Anda nggak salah nanti manusia yang membuat gitu ya. Makanya di sini kita perlu baca. Soalnya orang-orang orientalis itu mereka menganggap atau mereka menduga bahwasanya syariat Islam itu sebenarnya ngikut kepada syariat orang Romawi gitu. Sehingga di sini perlu dibantah klaim mereka itu seperti apa gitu ya. Oke, coba kita lihat at-tasyri'u as-samawi wa tasyri'u al-wad'i atau as-samawiyyu awil wad'iyyu gitu ya. At-tasyri'u bil makna al-am. Nah, ini juga dijelaskan dulu. Sebelum tasyri' samawi itu apa, tasyri' wad'i itu apa, tasyri' bi makna umum dulu maknanya seperti ini, gitu ya. Huwa majmu'atul qawaidi wal ahkami allati tunazzimu an-nasa wallati bi muqtadaha yatahaqqaqu lahum al-adalu wal insafu fi ma'ayishihim. Oke. Wa yatimmu lahum istiqamatut ta'amuli bainahum. Tasyri' bi maknal am adalah majmu'atul qawaid, seperangkat kumpulan kaidah, wal ahkam dan hukum-hukum. Allati yang tunazzimu mengatur kehidupan manusia. Oke. Wallati bi muqtadaha yang mana tujuan daripada qawaid, ahkam dan seterusnya tadi adalah yatahaqqaqu lahum al-adlu wal insaf. Terrealisasinya keadilan dan insaf juga sama keadilan, gitu ya. Di mana terrealisasinya fi ma'ayishihim, di dalam kehidupan mereka. Kemudian wayatimmu lahum istiqamatut ta'amuli. Kemudian menjadi sempurna juga bagi mereka keistiqomahan dalam bermuamalah di antara mereka. Itu makna syariat secara umum. Intinya syariat itu adalah sesuatu peraturan yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia supaya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Oke. Baru di sini beliau mengkerucut. Wa tasyri'u bihadzal makna yakunu samawiyan kama yakun wad'iyan. Syariat dengan makna seperti yang udah dijelaskan di atas itu ada kalanya sifatnya samawi, ada kalanya sifatnya wad'i. Fatasyri'u samawiyyu, syariat samawi adalah majmu'atul awamiri wan nawahi allati tunazzimu hayatan nas fid dunya wal akhirah. Adalah seperangkat perintah-perintah atau kumpulan perintah-perintah dan kumpulan larangan-larangan. Yang mana perintah-perintah dan larangan-larangan tadi tujuannya adalah tunazzimu hayatan nas, untuk mengatur kehidupan manusia. Baik itu nanti mengaturnya di dunia ataupun di akhirat, atau baik dia itu bersifat dunia ataupun bersifat akhirat. Wa yasra'uha Allahu ta'ala li ummatin ala yadi Rasulillah, gitu ya. Kemudian Allah menciptakan syariat itu bagi umatnya melalui perantara rasulnya. Titik fokusnya di situ ya. Yang buat itu Allah. Beda nanti kalau seandainya tasyri' wad'i. Wa amma tasyri'u al-wad'i. Apa dia? Fahuwa majmu'atul qawaidi wan nizami asyamilati lil awamiri wan nawahi. Sama. Kumpulan atau seperangkat kaidah dan peraturan-peraturan yang kompleks. Yang mana peraturan itu berisikan perintah dan juga larangan. Allati yakhtaruha sahibu sultan. Nah ini perbedaannya. Yang mana majmu'atul qawaid yang tadi itu dipilih oleh si sultan atau pemerintah. Fi ummatin, pada rakyatnya. Gitu ya. Fi ummatin maksudnya pada rakyat tertentu ya, pada umat tertentu. Liyata'amala bi muqtadaha. Agar nanti umatnya itu bermuamalah dengan apa? Dengan syariat yang udah dibuat oleh si pemerintah. Liyata'amala bi muqtadaha afradu hadhil ummah, supaya individu daripada orang-orang ini itu melaksanakan syariat yang telah dibuat sahibu sultan, gitu ya. Oke, coba lihat di sini. Wa ta'addada ya ta'addaru ya. Wa ta'addadu al-furuqu bainat tasyri'aini asamawi wal wad'i wa nujmilu ahammaha fi mayali. Oke. Ini juga rada-rada penting ini untuk dihafal gitu ya.
Di sini beliau jelaskan beberapa perbedaan antara tasyri' samawi dan tasyri' wad'i. Wa nujmilu ahammaha. Di sini kita mengglobalkan yang penting-pentingnya saja. Oke. Coba lihat teman-teman semuanya. Yang pertama, anna tasyri'a asamawiyah min indillahi ta'ala. Ja'a bihi rasulun ma'lumun. Syariat samawi itu datang dari Allah melalui perantara rasulnya yang maksum. Wallahu ta'ala alimun bi ibadihi khabirun bi ahwalihim. Allah itu mengetahui semua karakteristik hambanya. Begitu juga mengetahui semua keadaan-keadaan hambanya. Fayashra'u lahum ma yuhaqqiqu salihahum. Maka Allah menciptakan bagi mereka, bagi hamba, segala sesuatu yang bisa memperbaiki keadaan mereka. Oke? Wayat manu sa'adatahum fid dunya wal akhirah. Yang bisa menjamin kebahagiaan si hamba tadi, baik itu di dunia maupun di akhirat. Makanya kalau seandainya kita mengikuti peraturan yang sudah Allah buat, insya Allah kebahagiaan itu akan kita peroleh, baik nanti kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan yang di akhirat. Fahuwa subhanahu la yahtaju ila ibadihi. Dalam keadaan ini Allah itu tidak butuh kepada hamba-hambanya. Karena Allah itu ghaniyun anhum. Allah itu tidak butuh kepada hamba, rahimun bihim, dan maha pengasih terhadap hamba-hambanya. Oke, itu yang pertama. Amma tasyri'ul wad'i. Adapun tasyri' wad'i, fawadi'uhul bashar, yang buat adalah manusia. Ya. Wahum, manusia tadi, mahduduna fi ilmihim wa qudratihim. Terbatas pengetahuan dia dan terbatas juga kemampuan dia, berbeda dengan Allah. Fala ilma lahum bil mustaqbal. Maka si manusia tadi tidak bisa mengetahui keadaan manusia ke depannya seperti apa, gitu ya. Berbeda dengan Allah, gitu ya. Makanya Al-Qur'an itu disifatin sebagai kalam yang paling balaghah. Balaghah itu kan yang paling sesuai dengan kondisi siapa nanti yang akan dikhitobin, gitu ya. Karena memang Allah sudah mengetahui keadaan manusia itu dari sebelumnya sampai nanti akan datang seperti apa. Makanya dia itu Al-Qur'an itu disifatin sebagai kalam yang paling balaghah atau kalam yang paling baligh, gitu ya. Sementara manusia, kemampuan dia atau kemampuan ilmu dia itu tidak bisa memastikan keadaan ke depannya seperti apa, gitu ya. Kama annahum fi hajatin ilallah. Begitu juga manusia itu sebenarnya butuh kepada Allah, gitu ya. Tu'thiru fihim al-mihnata wal bai'ata waz zamana wal adat. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, intinya udah tahu ya. Kalau dia syariat samawi yang buat Allah, wad'i yang buat manusia, ya. Dan itu juga ada keuntungannya atau ada kelebihannya. Allah itu maha segalanya, gitu ya. Coba lihat. Yang kedua. Ini kayaknya nggak sampai semua dengan baca. Ana tasyri'a asamawiyah yunazzimul alaqata bainallahi wan nasi ala asasin diniyin, gitu ya. Bahwasanya syariat Islamiyah itu, ulang, bahwasanya tasyri' samawi itu mengatur hubungan kita, hubungan antara Allah dan manusia ala asasin diniyin, gitu ya. Landasannya adalah atau berdasarkan asas agama. Kiwamuhu al-masailatu al-ukhrawiyatu. Itu ukhrawiyah ya. Kiwamuhu itu maksudnya apa? Landasannya adalah al-masailatu, pertanggungjawaban akhirat. Wal hisabu minallahi ala a'mali sirri wal alaniyah. Dan nanti akan ada hisab dari Allah terhadap apa yang kita lakukan, baik itu sifatnya sir ataupun alaniyah. Oke, intinya gini. Syariat itu ada pertanggungjawaban di situ. Maka mendapat balasan. Kalau kita melanggar syariat, maka juga akan mendapat balasan berupa nanti pertanggungjawaban di akhirat, gitu ya. Oke. Amal wad'i, adapun wad'i, fahuwa mujarradun an dzalika. Wad'i itu terlepas dari yang di atas tadi, nggak ada pertanggungjawabannya di situ, gitu ya. Haitsulah hisaba wala musa'alata illa 'alal a'mali az-zahira al-kharijiyah. Oke. Wad'i tadi, dia itu tidak ada pertanggungjawaban kecuali pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya zahir, gitu kan? Karena manusia nggak tahu apa yang ada di dalam hati manusia yang lain, berbeda dengan Allah. Oke? Wa min huna kana al-wazi'u al-qalbiyyu munadiman wa dhamiru ghaiban, gitu ya. Maka
di dalam tasyri' al-wad'i itu unsur-unsur di dalam hati nurani itu nggak diberlakukan di situ, gitu ya. Karena kita hanya bisa menghukumi sesuatu yang bisa kita lihat saja, gitu ya. Itu yang nomor 2. Oke, aman ya? Nah, kanal wazi'u al-qalbiyu munadiman wa dhamiru iban. Artinya penghukuman kita terhadap orang itu di dalam hukum wad'i itu hanya terbatas kepada sesuatu yang zahir saja, gitu ya. Adapun yang bersifat qalbi tadi seperti yang beliau jelaskan di sini dan dhamir juga itu munadiman, itu ghaiban, itu enggak ada, gitu ya. Bahasa ininya Anda enggak tahu lah ya. Tapi pemahamannya paham ya? Ya kan? Soalnya kalau yang di tasyri' samawi itu yang sir dan alaniyah itu akan dihisab. Sementara di dalam wad'i itu yang bersifat apa ya, sir itu rahasia yang di dalam diri manusia itu enggak ada. Itu munadiman, gitu ya. Dhamir juga ghaiban, gitu ya. Anda juga kalau cari di kamus kayak gitu aja, dia terbatas maknanya seperti itu. Tapi maknanya kurang lebih seperti apa yang Anda sampaikan, gitu ya. Terkadang memang di antara kesulitan kita itu, kita bisa paham, cuman kita nggak bisa memaknakan dia seperti apa gitu. Mungkin hanya sekedar pendekatan saja, gitu ya. Oke. Lanjut ya. Yang nomor 3. Oke. Nah, tadi coba lihat. At-tasyri'u as-samawiyyu ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Syariat samawi itu memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Fahuwa syamilun li bayanil khair. Tasyri' samawi itu mencakup kepada penjelasan yang baik-baik. Oke. Wa targhibu fihi, dan anjuran untuk melakukan kebaikan. Wa tanfiru minhu, dan peringatan agar meninggalkan kepada kejahatan. Oke. Itu yang tasyri' samawi. Amal wad'iyu faqasirun ala ilajil mafasidi faqat. Adapun wad'i itu hanya terbatas kepada bagaimana memperbaiki kerusakan saja. Bagaimana memperbaiki kerusakan saja. Oke. Wa in ta'arrada lil khairi, atau wa in ta'ridu lil khairi fa bi tariqit taba. Kalaupun seandainya di dalam syariat wada itu ada kebaikan, itu sebenarnya bukan tujuan asal daripada apa tadi? Itu sebenarnya bukan asal tujuan daripada hukum wadah itu sendiri. Akan tetapi dia hanya kebetulan ada aja kebaikan di situ. Gimana? Kebetulan ada aja kebaikan di situ. Coba Anda ulangin ya. Jadi tasyri' samawi tadi, hukum asalnya dia memang dibentuk untuk mendatangkan kebaikan. Sementara hukum wad'i itu dibentuk atau dibuat tujuannya hanya untuk memperbaiki kerusakan. Adapun kalau seandainya di dalam memperbaiki kerusakan itu ada kebaikan, nah kebaikan itu bukan berasal dari zatnya, tapi kebetulan aja dia ada, kayak gitu. Bukan itu sebenarnya tujuan kita, tapi dia ada. Makanya di sini dikatakan fabi tariqit taba. Taba itu hanya sekedar ngikut, bukan secara zatnya dia, gitu ya. Nah, walihada kanal jaza'u fit tasyri'i al-wad'i dunyawiyun tanfadhuhu asul sultan, gitu ya. Oleh karena ini balasan terhadap tasyri' wad'i itu hanya sifatnya duniawi yang dilaksanakan oleh si sultan, gitu ya. Sebentar ya. Guys, gitu ya. Sorry. Paham ya? Ingat tadi. Sebenarnya kan kalau kita lihat-lihat di syariat samawi ataupun syariat wad'i itu sebenarnya ada kebaikan, gitu ya. Cuman kebaikan yang ada di syariat samawi itu memang hukum asalnya ada kebaikan di situ. Kalau di wad'i, dia itu sebenarnya tujuan mereka bukan untuk mendatangkan kebaikan,
Tapi kalau seandainya ada kebaikan yang kebetulan ada, maka itu namanya fabi torikit taba. Ngikut aja dia. Bukan dari awal dia ada di situ. Kayak gitu ya. Oke. Itu yang ketiga ya. Kemudian mana lagi ya? Bawahnya itu amma sama bio. Gimana? Ustaz Fajrul. Lanjut ya. Amma samawiyu fadinul inqiyadi. Fadinul inqiyah di adapun samawi tadi itu dinul inqiyad gitu ya. Agama yang bersifat tunduk. Ilaihi ta'atun. Ada ketaatan di dalamnya. Laha thawabun ukhrawiyun. Ada juga pahala akhirat kalau kita itu melaksanakan tasyri' sama wi. Oke. Ma'al islahi ad-dunyawi, besertaan dengan memperbaiki kehidupan dunia kita. Oke. Wa mukhalifatuhu maksiyatun. Oke. Siapa yang menyelisih samawi, dianggap masih yat. Alaiha uqubatun ukhrawi. Ya, nanti dia akan mendapatkan hukuman akhirat. Gitu ya. Oke. Yang keempat, terakhir. At-tashri'u al-wad'iyyu qad tubahu fihi ba'dul muharramati biza'min annaha manfaatun linnas. Bayangkan. Tashri' wad'i terkadang di beberapa keadaan diperbolehkan sebagian yang diharamkan dengan dugaan di dalam sesuatu yang haram tadi ada manfaat bagi manusia. Itu kalau wad'i. Amma samawi, kalau samawi fala yakunu kadzalika, enggak ada yang kayak gitu. Kalau udah haram, kalau boleh gitu ya. Li'annallaha a'lamu bil khairi, karena Allah itu mengetahui semuanya yang baik. Wa in khufiya 'alan nas, meskipun manusia tidak mengetahuinya, gitu ya. Ingat, itu perbedaan tasri' samawi dan tasri' wad'i ya. Tasri' samawi dan tasri' wad'i. Oke. Nah, ini penting nih. Penting kali, Deng. Asolatu syariatil islami, ya, keaslian syariat islami. Ya, soalnya ada yang ngomong syariat Islamiyah itu bukan murni. Artinya dia nyiplak kepada syariat orang lain. Dalam hal ini nanti syariat Romawi gitu ya. Oke. Coba kita lihat. Asyariatul Islamiyah itu asliyatun fi nas'atiha. Syariat Islamiyah itu asli fi nas'atiha, dalam asal usulnya. Oke. Faridatun fi masadiriha. Sama juga, unik, murni pada sumber-sumbernya, gitu ya. Tastamiddu solahiyatuha min dzatiha wa dawami istimrariha min dakhiliha. Oke. Kekuatannya, solahah itu kebaikannya, itu tastamiddu, diperoleh atau memperoleh dari zatnya, gitu ya. Memang baiknya syariat Islam itu ada dari awal, gitu ya. Wa dawami istimrariha min dakhiliha, dan keberlangsungan syariat itu juga bersumber dari dalam syariat itu sendiri. Oke. Falam taktabis qaidatan. Maka syariat Islamiyah itu taktabis itu apa ya? Meniru, tidak meniru kaidah hukum yang lain. Au tastamiddu hukman min syariati ghairiha, atau mengambil hukum dari syariat orang lain. Oke, itu dulu. Kadzalika fa innaha lam tuqallid qanunan kharijan. Begitu juga syariat Islamiyah itu tidak mengikuti undang-undang yang bersumber dari luar. Maksudnya kharijan an mahiyatiha, yang keluar daripada sumber-sumber syariat Islam itu sendiri, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Oke. Wala ajaba fi dzalika. Jangan heran terhadap hal itu, gitu ya. Kenapa? Fahiya min indillahi ta'ala. Karena memang syariat Islamiyah itu bersumber dari Allah, gitu ya. Mana tadi? Wala ajaba fi dzalika fahiya min indillahi ta'ala. Ja'a biha Muhammadun, melalui perantara Nabi Muhammad. Wahyan, sebagai wahyu. Khalidan, yang kekal. Wa tasyri'an, dan berbentuk syariat, bagian yang tetap, gitu ya. Tatama yazu an ghairiha minasyara'i wal qawanini bi asolatiha, yang berbeda dengan syariat-syariat yang lain, atau yang berbeda dengan undang-undang yang lain dari segi keasliannya. Oke.
Wa tanfaridu amma adaha. Begitu juga syariat Islamiyah tanfarid, menyendiri daripada yang lainnya. Artinya dia itu tidak memiliki kedudukan yang sama dengan syariat-syariat yang lain. Bi ahkamiha wa masailiha. Terhadap hukum-hukumnya dan masail-masailnya. Gitu ya. Coba kawan-kawan lihat. Wa ala hadza fa inna ma yaz'amuhu al-mustasyrikuna min annal fiqha al-islamiyya al-mustanbita biha wal mustanadu ilaiha mustamaddun minal qanuni ar-rumani fa inna hadza za'mun batilun waddi'aun kadzibun. Oke. Berdasarkan klaim yang udah kita bangun tadi, bahwasanya syariat Islamiyah itu berdiri sendiri tanpa ada nyiplak kepada syariat yang lain gitu ya. Fa inna ma yaz'ahumu al-mustasyrikun, maka sesungguhnya dugaan-dugaan yang dilemparkan oleh orang-orang orientalis bahwasanya fikih Islam itu bahwasanya fikih Islam yang diperoleh dari syariat, yang bersumber dari syariat, mustamaddun, itu diambil minal qanuni ar-rumani, diambil dari undang-undangnya orang Romawi gitu ya. Fa inna hadza za'mun batilun. Klaim ini batal gitu ya, salah gitu ya. Waddi'aun kadzibun, sama juga. Dan dugaan ini dugaan yang bohong gitu ya. Oke, nanti dijelaskan dari segi apa kebohongannya. Wa tafsilu amri hadza za'mi, rincian daripada permasalahan ini atau rincian daripada dugaan ini, anna haula'i al-murjifin, bahwasanya mereka yang para pemalsu-pemalsu syariat itu gitu ya, yada'una, mengklaim bi anna fuqaha al-islami, bahwasanya fuqaha Islam akhadhu ba'da ahkamil qanuni ar-rumani as-sa'idi fi Misra wa Syami. Oke, bahwasanya fuqaha Islam itu mengambil sebagian hukum-hukum Romawi as-sa'idi yang tersebar di negeri Mesir dan negeri Syam hinal fathil islami, ketika penaklukan Islam. Oke. Wahawalu ba'dal mawad, kemudian para fuqaha tadi mengganti sebagian materinya gitu ya. Ila masa ili fikhiyatin islamiyatin. Oke, ila masa ili fikhiyatin islamiyatin, kepada masalah-masalah fikih Islami gitu ya. Artinya di sini dugaan mereka bahwasanya fuqaha itu mengambil hukum-hukum yang diambil dari Romawi, kemudian mengubah beberapa hukum itu sehingga menjadi masail fikih Islami. Itu dugaan mereka, orang-orang orientalis tadi. Kenapa bisa mereka ngomong seperti itu? Dalilnya apa gitu ya? Baru mereka jelaskan. Wa qad istadalla ashabu hadza za'mi bima yali. Orang yang menduga seperti tadi itu berdalil dengan berikut. Yang pertama, wujudu tasyabuhin fi ba'dil ahkami bainal qanuni ar-rumani wal fiqhi al-islami. Adanya keserupaan di sebagian hukum antara hukum Romawi dan hukum fikih. Fal qanunu aslun. Ini mereka katakan ya, qanun Romani tadi itu asal. Itu sumbernya. Sumber li hadzal ahkam wal masaili al-mutasyabihah gitu ya. Qanun Romani merupakan asal dari hukum-hukum yang terbentuk di fikih Islami tadi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa? Klaim mereka. Coba kita lihat ya, ada yang nunggu nggak? Ada ya. Oke, coba lihat. Mana tadi? Nah, anal imam al-Auza'i, bahwasanya Imam Auza'i kana fi Suriah, gitu ya. Kana, kenapa pakai panjang ini? Anal imam al-Auza'iyah kana fi Suriah, itu berada di Suriah. Mautinul madarisi ar-Rumaniyah, tempat di mana madrasah-madrasah Romawi itu berada. Oke. Fa adkhala ma fahimahu. Anal imama al-Auza'iyah kan? Satu orang kan? Kenapa dia pakai dua ya? Nah, kemudian Imam Auza'i tadi memasukkan apa yang dia pahami kepada fikih Islam, gitu ya. Contohnya apa? Al-bai'atu 'alal
Sebenarnya al-bayyinah ya, bukan al-bai'ah ya. Al-bayyinatu 'alal mudda'a wal yaminu 'ala man angkar. Ulang. Dulu Imam Auza'i itu berada di Suriah, yang mana di Suriah itu terdapat madaris-madaris Romawi. Sehingga Imam Auza'i itu memasukkan di dalam fikih Islam apa yang beliau pahami dari madaris-madaris Romawi tadi, gitu ya. Di antaranya ada kaidah yang mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'a wal yaminu 'ala man ankar, gitu ya. Bayyinah, bukti kepada siapa yang menuntut. Kalau kita menuntut, mana buktinya? Oke. Wal yamin, dan sumpah bagi yang mengingkari. Ini kaidah. Kebetulan aja kaidah ini sama di kaidah mereka, sehingga mereka mengatakan, oh kalian itu ngambil dari kita, kayak gitu ya. Selalu aja, ini dugaan mereka, dan ini bisa dibantah. Oke. Coba kita baca. Wa yujabu, mana tadi? Nah ini. Wa yujabu ala hadza za'mil batili bima yali. Dijawab atas dugaan-dugaan yang batil tadi sebagai berikut. Yang pertama, annal masaila al-mustarikata. Enggak, Deng. Annal masaila al-mustarakata bainal qanuni ar-rumani wal fiqhi al-islami qalilatun wa nadiratun. La yumkinu ayyakuma 'alaiha fiqhun yaktabisu minha. Bahwasanya masalah-masalah yang sama antara konun Rumani dan fikih itu sangat sedikit dan sangat jarang. Maka di sini nggak mungkin fikih Islami itu ngambil daripada konun rumah nih, karena sisi kesamaannya hanya sedikit saja. Oke. Wal fiqhul islamiyyu wasi'un. Fikih Islami itu lebar pembahasannya, luas gitu ya. Wa masailuhu katsiratun istau'abat qawaiduhu wajtihadu ulama'ihi jami al-hawadisi allati waqa'at munzu zuhuri nuril islami hatal an. Oke. Dan masalah-masalah fikih itu banyak katanya ya. Istau'abat itu apa? Mencakup qawaiduhu, kaidah-kaidah fikih, dan ijtihad-ijtihad ulama. Mencakup kepada apa? Mencakup kepada semua kejadian yang terjadi. Mulai dari Islam itu ada sampai sekarang. Nggak mungkin kita katakan bahwasanya fikih itu ngikut kepada undang-undang Romawi, gitu ya. Padahal keserupaannya hanya terjadi di permasalahan yang sangat sedikit dan jarang terjadi, gitu ya. Makanya nggak layak mereka mengatakan bahwasanya kita itu ngikut kepada syariat mereka. Kemudian yang anna masadir al-fiqhi al-islami ayatun katsiratun wa ahaditsu mutanawwi'atun usuluha fil kitabi wa sunnati wal ijtihadi minal masadiri. Bahwasanya sumber daripada fikih Islam itu ayat yang banyak sekali, hadis yang bermacam-macam asal muasalnya, gitu ya. Yang bersumber nanti dari kitab, sunnah, dan ijtihad dari minal masadir. Oke. Wa huwa marinun wa muttasi'un. Itu sangat marin, itu kalau bahasa Indonesia lentur gitu ya. Muttasi juga luas gitu ya. Lam tadik anwa'uhu bi fatwa. Jenis-jenis fikih Islam itu tidak hanya terbatas kepada satu fatwa. Bal qad tamakkanal fuqaha'u bihi min tarki hadhihi tharwati ad-dhahmati min ahkamil furu'i fi sa'iril usuri. Wa qadim tala'at butunul kutubi bi masailihi. Apa maksudnya? Bahkan tamakana itu mampu ya. Fuqaha itu sudah mampu untuk menghasilkan hadhihi tsarwa ad-dhahmah, kekayaan yang baru ini, kekayaan yang besar, gitu ya. Min ahkamil furu' fi sairil usur. Bahkan ulama itu mampu menciptakan hukum-hukum di sepanjang masa. Soalnya kan masa-masa yang lampau itu agak sedikit berbeda hukumnya dengan masa-masa yang akan datang. Tergantung permasalahan yang ada, gitu ya. Tergantung kepada permasalahan yang ada. Oke, makanya beliau katakan bahkan ulama itu sudah mampu mendatangkan kekayaan hukum daripada ahkam-ahkam furu' di setiap masa. Oke, wa qadim tala'at butunul kutubi bi masailihi. Buku-buku itu, semuanya buku itu isinya masail-masail fikih saking banyaknya gitu ya. Butun itu kan dalam kitab itu ya. Oke. Itu yang kita baca cuman sampai H aja ini. Sampai H ya. Oke, coba lihat ya. Anal fikha yakhtalifu anil qanuni bukan itu, Deng. Mana yang jim ya? Anal qillata
al-mutasyabihata minal masaili la takfi liyatakawwana biha al-bina'u asyamikhu lil fiqhi al-islami alladzi tanawala kullal majalati al-muamalati wa dairati tasarrufati al-insaniyati. Apa itu artinya? Bahwasanya keserupaan yang sedikit daripada masail itulah takfi, itu tidak cukup menjadikan bahwasanya syariat Romani tadi gitu ya, bahwasanya apa namanya? Liyatakawanu biha al-bina'u asyamihu lil fiqhi al-islami. Tidak cukup menjadikan bahwasanya undang-undang Romawi tadi itu menjadi al-bina, menjadi pondasi asyamihu yang tinggi bagi fikih Islami. Sementara fikih Islami itu tanawala kulal majalati al-muamalati wa dairatit tasarrufati al-insaniyah. Sementara apa? Fikih Islami itu cakupannya banyak sekali, baik dari segi muamalah, dari segi transaksi dan seterusnya, gitu ya. Makanya di sini enggak cocok dikatakan karena ada keserupaan yang sedikit saja lantas menjadikan si undang-undang Romawi tadi menjadi bina atau menjadi asal daripada fikih Islami. Sementara fikih Islami itu sekarang ini cakupannya sudah banyak sekali, gitu ya. Kemudian yang dal annal fikha al-islamiyah qad infarada binau'il ibadat. Bukan terkadang. Bahwasanya fikih Islam itu terkadang dia itu titik fokusnya kepada ibadah, gitu kan. Yang banyak ya, fikih itu kan ada ibadah, ada muamalah, ada munakahat dan seterusnya. Oke. Wahia turabbi bimabaidiha fil insani al-muslimi taharatan wa yakizatan domairi, gitu ya. Oke, ingat di dalam fikih Islami itu ada pembahasan yang khusus kepada ibadah. Yang mana ibadah ini dengan prinsip-prinsipnya akan menjadikan manusia itu menjadi manusia yang suci dan memiliki kesadaran yang tinggi. Yakizatan domairi. Oke, bi khilafil qanuni, berbeda dengan undang-undang Romawi tadi. Fa innahu la alaqata lahu bihadhihi tarbiyati an-nafsiyah. Kaidah Romawi tadi itu enggak ada hubungannya sama pendidikan seperti ini, gitu ya. Tarbiyah seperti ini. Udah jelas perbedaannya. Kalau berbeda otomatis kita bukan ngambil dari mereka. Oke, yang hak terakhir. Anal fikha yakhtalifu anil qanuni ar-rumani fi nash'ati wa tatawwuri. Fikih itu berbeda dengan undang-undang Romawi dari segi asal muasalnya dan perkembangannya. Fal fiqhul islamiyyu nasha'a wahyan minallah. Fikih Islami itu bersumber dari Allah dalam bentuk wahyu. War rumani nasha'a minal adati wat taqalid. Adapun undang-undang Romawi itu asal muasalnya bersumber dari kebiasaan dan ngikut-ngikut kepada yang lain. Oke. Tamam? Oke, udah sampai situ aja, Deng. Untuk itu sampai situ aja. Jadi kawan-kawan udah tahu apa dugaan orang-orang orientalis terhadap syariah Islamiyah. Karena ada dugaan seperti itulah, makanya penting untuk dibahas keaslian daripada syariat. Oke. Kemudian apa aja dugaan mereka sehingga mereka mengatakan bahwasanya syariat Islamiyah itu ngikut kepada apa tadi? Ngikut kepada undang-undang Romawi. Undang-undang Romawi. Kalau udah tahu masalahnya, kemudian gimana cara membantahnya, gitu ya. Nah, ini perlu kawan-kawan garisi. Sepertinya itu agak-agak penting gitu. Dia nggak terlalu sedikit juga, nggak terlalu banyak juga gitu kan. Dan memang penting untuk dihafal. Oke. Oke, sebentar. Kemudian kita masuk ke asasut tasyri'i al-islami, ya, atau ususut tasyri'i al-islami. Ya. Asas-asas syariat Islami. Ya. Yang pertama, belum deh. Ja'at tasyri'u al-islamiyu taman wa munazzaman likafati sunufit ta'amuli fi jami'il majalati. Gitu ya, itu dulu. Syariat Islami itu datang dalam keadaan taman, sempurna.
wa munazzaman dan teratur. Likafati sunufi ta'amuli yang mencakup kepada semua jenis transaksi. Fi jami'il majalati di berbagai bidang. Oke. Mutajawizan min khilali dzalika dairati. Salah deng. Mutajawizan min khilali dzalika ad-dairata ar-rahbata lil alaqati al-insaniyati ila majalil kainati al-ukhra allati ta'ishu ma'al insan. Oke. Mutajawizan itu bahkan itu tasri Islamiyah itu melampaui ruang lingkup hubungan antar manusia. Artinya tasri Islami itu tidak hanya membatasi kepada bagaimana hubungan kita dengan manusia, ya, tapi juga bermuamalah dengan lil alaqatil insaniyah gitu ya, ila majalatil kainatil ukhra, kepada ruang lingkup makhluk hidup yang lain. Allati ta'isyu ma'al insan, yang mana makhluk hidup itu hidup juga kepada manusia. Oke, intinya di sini mau disampaikan syariat Islamiyah itu tidak hanya mencakup hubungan atau tidak hanya membahas seputar hubungan manusia dengan manusia aja. Akan tetapi juga membahas hubungan manusia dengan makhluk hidup yang lain, yang mana makhluk hidup itu hidup dengan manusia. Sehingga peraturan-peraturannya juga perlu juga dibahas. Makanya beliau katakan di sini apa? Wallati ta'isu ma'aha wa 'alaiha min hayawanin. Mana tadi gitu ya? Wallati ta'isu ma'aha wa 'alaiha min hayawanin wa nabatin wa jamadin, gitu ya. Yang hidup bersamaan, wa 'alaiha, dan bergantung padanya. Min hayawanin, baik itu nanti hayawan, nabat tumbuh-tumbuhan, jamad benda mati dan seterusnya, gitu ya. Kama ja'a hadza tasri', begitu juga syariat ini datang aman, umum, kafatan, menyeluruh, gitu ya. La farqa baina jinsin wa jinsin, tidak ada perbedaan antara jenis satu dengan jenis yang lain. Wala baina asrin wa asrin, tanpa ada juga perbedaan antara zaman dan zaman, gitu ya. Wa min ajli dzalika faqad qama Allah Ta'ala hadza tasyri'a ala ususin taj'aluhu maisurut tatbiqi sahlul ma'khadhi, gitu ya. Oleh karena ini Allah membuat syariat ini ala ususin, berdasarkan asas-asas atau berdasarkan landasan-landasan. Taj'aluhu maisurut tatbiq, yang mana pondasi-pondasi ini nanti membuat syariat itu maisurut tatbiq, mudah untuk dipraktikkan. Kemudian sahlul ma'khadh, mudah untuk dipahami. Oke. Yattafiqu ma'al fitrati al-insaniyati, yang sesuai dengan kodratnya manusia. Wayar'a jami al-masalih, kemudian memperhatikan atau mengayomi semua kebaikan. Fi kulil awqati wasairil amakini, di setiap waktu dan di setiap tempat. Di setiap waktu dan di setiap tempat. Oke. Sekarang yang mau kita bahas itu apa-apa aja sih usus atau asas daripada at-tasyri' al-islami, gitu ya. Apa-apa aja sih asas atau usus dari tasyri' islami. Oke. Coba kita lihat yang langsung itu ya, wataridu ya. Wataridu hadhil ususu mutamatsilatan fil umurit taliyah. Asas-asas ini mutamatsilah, tampak terwujud di beberapa perkara berikut. Di mana? Di beberapa perkara berikut. Yang pertama, riayatu masalihin nasi jami'an. Riayatu masalihin nasi jami'an, memperhatikan kemaslahatan manusia secara menyeluruh, gitu ya. Jadi di antara asas daripada adanya syariat Islamiyah ini, di antara tujuannya apa? Yang pertama, mengayomi atau memperhatikan kemaslahatan manusia keseluruhannya. Nah, ini cukup kita baca satu paragraf aja ya. Yahdifu tasyri'u al-islamiyu ilal amali ala tahqiqi masalihil afrodi wal jama'ati fil majalaini ad-dunyawiyyi wal ukhrawiyyi, gitu ya. Tujuan daripada syariat Islamiyah itu adalah tahqiq masalihil afrod, merealisasikan kemaslahatan individu dan jamaah di dalam dua aspek, baik itu nanti duniawi ataupun sifatnya ukhrawi. Fadzalika asasun taqumu alaihi ahkamu syariati kulliha atau kulluha deng, gitu ya.
Maka itu tadi merupakan asas yang syariah Islamiyah itu melaksanakannya keseluruhannya, gitu ya. Atau yang mana asas yang tadi udah kita sebutkan itu ada di syariat Islamiyah itu sendiri. Fala yakhlu janibun i'tiqadiyun au nasyatun insaniyun au ahadu zahirati tabi'iyyati min tanawuli syari'ati lahu wastihdafihi linazaratiha bil ihatati wasyumul. Oke. Fala yakhlu, maka tak ada satu aspek pun, gitu ya. Yang ini kan maksudnya yakhlu itu kan lepas ya, kosong. Maka tidak ada yang luput satu aspek i'tiqadi yang bersifat keimanan, atau nasyatun insaniyun, atau aktivitas manusia, au ahadu zahirati at-tabi'iyah, atau fenomena alam yang asli, min tanawuli asyari'ati lahu, dari perhatian syariat. Artinya semua sisi, baik dari segi i'tiqad, muamalah, fenomena, itu semuanya ada dibahas di dalam syariat, gitu ya. Kemudian min tanawuli syari'ati lahu wastihdafihi linazaratiha, dan tujuan syariat juga itu apa? Linazaratiha, agar memandang semua itu bil ihatati wasyumul. Ihatah itu artinya sama menyeluruh, syumul juga artinya sama menyeluruh, gitu ya. Oke. Jadi yang mau dibahas di sini adalah bahwasanya adanya syariat itu diantara tujuannya untuk melihat kemaslahatan manusia dari semua sisi, gitu ya. Oke, itu yang pertama. Lanjut yang kedua. Sanian, rabbatul hukmi bil maslahati wujudan wa adaman. Mengikat hukum dengan kemaslahatan, baik itu nanti maslahatnya ada ataupun tidak ada. Apa maksudnya ini, Bang? Ya. Kita baca bawahnya itu. Wa yuqsadu bidzalika anna ahkama syariati laha ilalun. Ini penting ya. Bahwasanya hukum syariah itu memiliki ilal. Ilal itu jamak daripada illatun. Sama kayak nikmatun jamaknya ni'am, gitu ya. Memiliki apa? Ilalun. Memiliki alasan-alasan. Kenapa hukum syariah itu ditetapkan, gitu ya. Ulang. Hukum syariah yang saat ini datang kepada kita, dia itu memiliki ilal. Memiliki alasan-alasan kenapa dia itu ditetapkan. Wa hadhil ilalu yaduru ma'aha al-hukmu wujudan wa adaman. Oke. Alasan-alasan ini atau ilah-ilah ini itu padanya ada hukum yang baik nanti hukumnya ada atau tidak ada. Ya duru ma'aha itu apa ya? Nggak mungkin keliling gitu ya. Ya, terdapat lah ya. Terdapat padanya hukum baik sifatnya ada ataupun tidak ada. Jadi gini, yang Anda maksud itu hukum turun kepada kita. Gitu ya. Atau syariat menentukan hukum kepada manusia. Alasannya seperti ini. Ibaratnya gini, kalau seandainya alasannya ada, maka hukumnya ada. Kalau alasannya nggak ada, maka hukumnya juga nggak ada, gitu ya. Kalau seandainya ilahnya ada, maka hukumnya ada. Kemudian kalau seandainya ilahnya nggak ada, maka hukumnya nggak ada. Oke. Makanya kawan-kawan kalau pernah dengar, hukum syariat itu ada yang disipatin dengan ta'abbudiyun, ada yang disipatin dengan ta'akuliyun, gitu ya. Ta'abbudiyun itu artinya gini. Syariat itu turun kepada kita, cuman kita nggak tahu alasannya kenapa. Kenapa seperti itu ketentuannya. Itu yang dinamakan dengan ta'abbudiyun. Semuanya kita serahkan kepada Allah, karena hanya Allah yang tahu. Contoh, kenapa sholat zuhur itu 4 rakaat? Itu sifatnya ta'abbudi. Kita nggak tahu alasannya seperti apa. Tapi harus kita yakini, Allah pasti memiliki alasan kenapa menciptakan sholat zuhur itu 4. Meskipun kita nggak tahu alasannya apa. Gitu ya. Ada nanti hukum syariat itu yang memang hukum itu dibebankan kepada kita, kita tahu alasannya kenapa, gitu ya. Seperti disyariatkannya qisas. Kita tahu kenapa Allah syariatkan qisas. Oh, untuk menjaga kehidupan manusia supaya sama-sama nyaman hidup ini, tidak ada saling membunuh. Nah, hukum yang seperti itu dinamakan dengan hukum ta'akuliyun. Ta'akuliyun itu artinya penetapan hukumnya itu bisa dirasia oleh akal pikiran manusia. Makanya beliau katakan di sini apa? Fa idza wajadatil, ulang, fa idza wujidatil illatu wujida al hukmu. Kalau seandainya alasannya ada, maka hukumnya ada. Kalau enggak ada, maka
nggak ada gitu ya. Nah, nanti di sini akan beliau kasih contoh. Contoh. Wa qad istamalat an-nususu asyariyatu ala katsirin min ilalil ahkami wal wajhi fi tasri'iha wa nuwaddihu ba'daha minha. Oke. Di sini syariat Islamiyah sudah mencakup atas banyaknya alasan-alasan penetapan hukum dalam syariat. Cuman di sini kita jelaskan sebagian aja katanya. Coba lihat yang pertama. Yaqulu ta'ala fi sya'ni taqsimil fai'. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada pembagian harta rampasan perang atau yang dinamakan dengan fai gitu ya, al-fai'u. Ma afallahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wabni sabili kaila yakuna daulatan ya bainal aghniyai minkum gitu ya. Oke, di sini apa kata firman Allah taala? Ma'afa Allahu. Apa saja harta rampasan perang itu ya yang Allah berikan kepada Rasulnya min ahlil qura yang diperoleh dari penduduk-penduduk negeri itu milik Allah, milik Rasul, milik kerabat, milik orang-orang yatim, milik orang-orang miskin, milik orang-orang yang sedang safar gitu ya. Kaila yakuna daulatan bainal aghniyai minkum, supaya harta rampasan itu nanti tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya di antara kalian. Oke ya. Oke, sekarang di sini ketetapannya adalah fai itu bukan milik orang tertentu, tapi milik kebersamaan. Makanya di sini beliau jelaskan. Faqad bayyana hadzal nassu anna hukmal fai'i huwa ayyakuna li'amatil muslimin. Nas di sini menjelaskan bahwasanya hukum harta rampasan perang itu sifatnya umum bagi semua muslim. La takhtassu atau la tukhtassu bihi ta'ifatun duna ta'ifah, tidak dikhususkan kepada ta'ifah tertentu. Wala jilun berarti. Wala jilun duna jilin. Tidak juga dikhususkan pada satu generasi dibandingkan generasi yang lain. Kaila yakuna daulatan bainal aghdiyai minan. Nah, supaya harta-harta tadi itu tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya di antara manusia. Oke, yang paling ngena lagi contoh ini. Coba lihat itu. Allah Ta'ala berfirman, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Fa inna hadza yatarattabu alaihi annahu idza hadatsatis sariqatu wujida alqat. Pencuri baik laki-laki ataupun perempuan dipotong tangannya. Maka di sini menjelaskan apa? Kalau seandainya terjadi pencuri atau terjadi pencurian, maka terjadi juga lah pemotongan. Wa idzan adamat, kalau seandainya nggak ada pencurian, nggak ada juga lah di sini pemotongan gitu ya. Udah, sampai di situ saja yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3. Oke, yang nomor 3 ya. Coba lihat. Tahqiqul adalati al-mutlaqah, mewujudkan keadilan yang mutlak. Oke. Yattasifu tasyri'u al-islamiyyu bi annahu alamiyun nuz'ati ja'alin nasi kafatan. Syariat Islamiyah itu disipatin bahwasanya dia alamiyun nuz'ah, sifatnya universal yang datang bagi seluruh manusia secara keseluruhan kafatan, gitu ya. Apa tujuannya? Liyuwahhida amrahum alal haqqi, untuk menyatukan persepsi mereka terhadap kebenaran gitu ya. Wa yajma'uhum 'alal khairi, supaya mengumpulkan mereka juga dalam kebaikan. Wa 'ala hadza fa huwa la yufarraqu fi ma'ayirihi wa nazmihi baina abyadin garing, baina abyadha wa aswada wa asfara wa ahmara gitu ya. Maka di sini syariat itu tidak membedakan di dalam standarnya apa? Tidak membedakan mana yang putih, mana yang hitam, mana yang kuning, mana yang merah gitu ya. Wala baina arabiyyin wa ghairihi, enggak juga membedakan oh ini orang Arab, ini orang yang bukan Arab, enggak kayak gitu ya. Kama la yahulu nitaquhu duna ayastazilla bi liwaihi mutakallimun bi ayati lughatin minal lughat. Apalagi maksudnya ini? Fala yahulu, hala itu menghalangi. Nitok batasannya, maka tidak menghalangi batasannya. Duna ayastazila biliwaihi mutakallimun bi ayati lughatin minal
lugat. Ayastazila itu bernaung di bawah liwaihi, di bawah bendera Islam gitu ya. Siapa yang berlindung? Mutakalimun, orang yang berbicara dengan bahasa Arab, orang yang berbicara dengan bahasa dari bahasa-bahasa yang lain. Apa maksudnya? Enggak, maksudnya di sini gitu gini. Orang yang berbicara dengan bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini, itu semuanya sama. Itu aja sebenarnya yang mau disampaikan dia, gitu ya. Tidak ada penghalang. Mentang-mentang dia ngomongnya bahasa Arab, oh kayak gini ketentuannya. Mentang-mentang dia ngomong bahasa Indonesia, kayak gini ketentuannya, enggak kayak gitu ya. Makanya di sini beliau katakan, siapapun yang ngomong dengan bahasa apapun itu, maka dia sebenarnya berhak untuk berada atau yastazilla, bernaung di bawah panji bendera Islam. Gitu aja sih, gitu ya. Fala fadla 'alal akhar, tidak ada keutamaan dibandingkan dengan yang lain, illa bittaqwa wal amali sholihi, kecuali dengan takwa dan amal soleh, gitu ya. Oke, intinya di sini syariat itu datang tujuannya untuk merealisasikan keadilan tanpa memperdulikan perbedaan. Siapapun itu, yang penting adil. Untuk membedakan kita utama atau tidaknya di hadapan Allah itu hanya dengan takwa dan perbuatan soleh. Oke, yang keempat. Yang keempat, kemana-mana dikit lagi nih. Yang keempat apa? Adamul haraji wakilatu takali fi. Apa? Adamul haraji wakilatu takali fi. Haraj itu apa? Kesulitan. Menghilangkan kesulitan dan meringankan beban atau menyedikitkan beban. Apa maksudnya, Bang? Wal maksudu min adamil haraj, maksud daripada adamul haraj adalah raf'ul masyaqqati allati la yumkinu dawamu ta'ati ma'aha. Mengangkat segala kesulitan yang mana nggak mungkin kita mampu beribadah ketika masih ada masyaqqah, gitu ya. Faja'at at-takalifu fi istita'atil mukallafi wala takhruju anit taqati fi tahammuliha. Maka nanti di sini pembebanan-pembebanan yang didatangkan oleh syariat itu semuanya masih berada fi istita'atil mukallaf, masih berada di ruang lingkup kemampuan si mukallaf tadi, gitu ya. Wala takhruju anit taqati fi tahammuliha. Takalif tadi tidak akan keluar dari kemampuan manusia di dalam menanggungnya, gitu ya. Artinya gini, semua pembebanan yang Allah bebankan itu masih berada di dalam batas kemampuan manusia. Ya, tidak mungkin Allah memerintahkan kita yang di luar batas kemampuan kita, gitu ya. Allah nggak memerintahkan kita untuk terbang, karena kita nggak mampu, gitu ya. Oke. Coba lihat. Wa hadza la yata'aradu ma'a tabi'atil insaniyati wa nazrati al-bashariyati. Ketentuan ini itu tidak bertentangan dengan tabiat manusia, gitu ya. Intinya memang Allah memerintahkan kepada kita dan kita mampu. Makanya nggak ada bertentangan. Tapi kalau seandainya Allah memerintahkan kepada kita nggak mampu, muskilah itu, gitu ya. Nah, oke. Baru beliau jelaskan juga. Li'anna kulla amalin fil hayati la yakhlu min masyaqqatin wa ta'bin. Semua pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini tentu ada masyaqqahnya kan, tentu ada kesulitan dan rasa capeknya kan, gitu ya. Cuman masalahnya ada yang dia memang masyaqqahnya nggak bisa untuk kita laksanakan karena kita nggak mampu, ada juga memang masyaqqahnya bisa untuk kita hadapi, gitu ya. Hatta daruriyat, bahkan perkara-perkara yang urgen sekalipun yang kita tidak mungkin nih, allati la yumkinu al-istighna'u anha, yang mana kita nggak mungkin terlepas dari doruriyat tadi, gitu ya. Itu ada di situ masyaqqah. Ana ulangin ya. Di sini beliau katakan setiap kegiatan kita di kehidupan ini itu ada masyaqqahnya, ada kesulitannya dan ada rasa capeknya. Bahkan perkara-perkara yang urgen yang kita itu tidak bisa terlepas dari dia. Contoh seperti makan. Makan itu ada juga masyaqqahnya, gitu ya. Apalagi nyari makan, ya enggak? Minum juga kayak gitu. Kemudian wasya'i li talabi rizki, mencari rezeki juga tentu ada masyaqqahnya. Cuman masyaqqah itu fahadhil masyaqqatu allati yumkinu tahammuluha la mani'a min wuqu'iha fit takalifi asy-syar'iyyati. Oke. Masyaqqah ini meskipun dia dinamakan masyaqqah, tapi kita masih memungkinkan untuk melaksanakannya loh. Masih memungkinkan untuk melaksanakannya. Oke.
Adapun masakoh-masakoh yang Allah ciptakan itu memiliki tujuan apa? Wa tahqiquha lil ibtila'i wal ikhtibar. Diciptakannya masakoh itu tujuannya untuk menguji manusia, ya, atau sama juga ikhtibar sama menguji manusia. Liyu'raf, agar diketahui mana yang taat dari yang mana yang taat dan mana yang pemaksiat dan mana yang mukmin dan mana yang kafir, gitu ya. Oke, intinya di sini katanya datangnya syariat itu tujuannya untuk mengangkatkan kesulitan dan meringankan beban. Kawan-kawan masih bingung nggak sih? Di mana bentuk keringanan bebannya, gitu ya? Di mana bentuk keringanan bebannya? Mari kita lihat yang halaman berikutnya. Di sini belum ada contohnya soalnya. Coba itu ya. Wa aidon faqad jaa. Ketemu ya? Ini bentuk pengeringanan atau keringanan yang diberikan oleh syariat kepada manusia. Oke. Wa aidon faqad jaa fi sunani annahu lamma furrida al-hajju sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qailan. Oke. Sungguh telah maksudnya faqad jaa fi sunan, di dalam hadis ada yang mengatakan seperti ini. Tatkala haji itu diwajibkan, ada orang yang bertanya kepada Nabi, dia ngomong apa? Afi kulli amin ya Rasulullah, apakah haji ini setiap tahun wahai Rasulullah? Rasul menjawab, lau qultu na'am la wajabat. Kalau seandainya aku mengatakan iya, maka bakalan menjadi wajib haji itu setiap tahun. Nah, ini sebenarnya ada potongan hadisnya ya, dan itu sulit bagi kalian gitu sih. Nah, baru beliau katakan, zaruni ma taraktukum. Dah, biarkan aku. Laksanakan ajalah apa yang aku perintahkan kepada kalian atau apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina man kana qablakum. Sesungguhnya atau hanya gitu ya. Innama itu kan hasar ya. Orang-orang yang sebelum kalian itu menjadi celaka. Kenapa? Kathratu su'alihim wa ikhtilafihim al-anbiya'ihim. Karena mereka banyak tanya dan banyak menyelisihi nabi-nabi mereka. Nah, oleh karena itu jangan banyak tanya, gitu katanya di sini. Ya. Nah, ini juga nih. Bentuk itu kan salah satu bentuk keringanan yang datang dari syariat kan. Artinya kalau seandainya Rasul bilang, "Oh iya setiap tahun kalian haji," gitu. Itu kan masyakoh kali bagi kita. Gitu ya. Nah, ini juga coba lihat. Bawahnya itu langsung. Wa qad jara raf'ul haraji fi jami'il af'ali min ibadatin wa adatin wa muamalatin wa jinayatin. Dan sungguh telah berlaku mengangkat kesulitan tadi di berbagai perbuatan kita, baik di bidang ibadah, bidang kebiasaan, muamalah dan jinayah. Contoh, fa fil ibadati syara Allahu ar-rukhsa. Di dalam ibadah Allah menciptakan apa yang dinamakan dengan rukhsah. Farafa'a anil musafiri syatra sholati ar-rubaiyati walahu nafsu thawabil ladzi 'alal arba. Gitu ya. Oke. Allah mengangkat bagi orang yang musafir setengah sholat arba. Artinya ada qasar sholat di situ. Yang tadinya 4, setengahnya jadi 2. Walahu nafsu thawabi alladzi 'alal arba. Dan pahalanya sama seperti orang yang melaksanakan 4 rakaat. Itu kan bentuk qillatut takalif gitu ya. Qillatut takalif. Mana lagi? Li alla yajtami'a 'alal musafiri masyaqqatus safari wa rubaiyatus shalah. Supaya nanti tidak bertemu atau tidak berkumpul bagi si musafir masyaqqah safar dan masyaqqah salat gitu ya. Sengaja diringankan salah satunya. Kama abahallahu lil musafiri ayyuftira fi ayami ramadhana tsumma yaqdi ba'da safari. Begitu juga Allah memperbolehkan bagi musafir untuk enggak puasa di hari-hari Ramadan, kemudian nanti diqada setelah safar. Wa mithluhal marid. Begitu juga dengan orang yang sakit. Orang yang sakit itu boleh untuk apa? Untuk enggak puasa. Nanti diqada. Li alla yajtami'a ma'a masyaqqati shaumi wa masyaqqati safari wal maradi. Supaya nanti tidak bertemu masyaqqah shaum, masyaqqah safar dan sakit, gitu ya. Kama rakhasa liman faqadal ma'u. Begitu juga Allah memberikan keringanan bagi orang yang kehilangan air, fit taharati bit turabi at-tahir. Di dalam taharah dengan apa? Memberikan keringanannya dengan debu yang bersih. Wa kadzalika jawaza syari'u al-hakimu ada as-salati
qaidatan liman ajiza anil qiyam. Begitu juga syariat memperbolehkan untuk melaksanakan sholat dalam keadaan duduk bagi orang yang tidak sanggup untuk berdiri. Fa'in ajaza anil qu'ud, kalau seandainya dia nggak sanggup juga duduk, li syiddati dha'fi, karena memang betul-betul lemah, addaha bil imani bi ra'si, cukup dilaksanakan dengan kepalanya, isyarat kepalanya ya, yang didasari dengan percaya tadi. Kama asqata syari'u faridatul haji anil mukallafi inda adamil qudrati ala zadi war rahilah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menggugurkan kewajiban haji dari mukallaf ketika dia nggak mampu, baik dari segi bekal ataupun rahilah. Apa rahilah? Ini jalan gitu ya, kendaraan. Nah, itu dari segi ibadah. Kalau dari segi adah gimana Bang? Kehidupan sehari-hari. Wa fil adati abah tasyri'u lil mukallafi al-akla min thayyibati rizki ma syaa. Oke. Di dalam kebiasaan, syariat memperbolehkan bagi si mukallaf untuk makan yang baik-baik dari rezeki, gitu ya. Kemudian ayul bisa atau yalbasa. Ayal basa minasyabi mayurid, atau memakai pakaian apapun yang ia inginkan. Kama ahalla akla mikdarin ma yahfazu al hayata minal mayitah. Begitu juga di sini, syariat menghalalkan kita boleh memakan mikdar itu sesuai dengan porsi ya. Sesuai dengan porsi supaya kita nggak mati aja. Ini kan kalau seandainya kita berada di suatu daerah, udah lapar kali ini, yang ada cuma daging babi, boleh kita makan daging babi. Tapi jangan sampai kenyang, ngelunjak namanya itu. Ya. Kama ahalla akla mikdarin ma yahfazu al hayata minal mayyitati idza lam yajid syai'an. Apabila tidak ditemukan yang lain yang menjaga kehidupan ya. Begitu juga dengan wa ahalla, apa itu? Daf'al ghussati bi syurbin qalilin minal muharrami idza lam yajid ma'un, gitu ya. Begitu juga diperbolehkan bagi kita untuk mencegah ghussah. Ghussah itu ada sesuatu yang nempel di tenggorokan kita. Keselak gitu ya, kesedak gitu ya. Nah, ini udah nempel kali ini beban karet di leher. Kemudian kita mau minum, nggak ada air. Yang ada cuman homar gitu ya. Sisa kita tadi. Nggak apa-apa itu diminum. Kalau tadi haram, ini nggak haram. Gitu ya. Oke. Gimana, Bro? Oke, ini kita habiskan sampai halaman 40 ya. Sedikit ini. Slow aja antum semuanya. Kemudian itu tadi di mana? Di adah ya. Kemudian fal ibadatul. Coba lihat halaman berikutnya. Wa fil jinayati, semoga bisa dipahami ya. Wa fil jinayati ja'at tasyri'u al-islamiyyu bi qaidah. Di dalam pembahasan jinayat, tahu ya jinayat ya, kriminalisasi. Syariat itu mendatangkan kaidah darul hududi bisyubuhati. Oke? Wa furidu ilaihi alal akilati fil qatli al khata. Wa dzalika ta'awunun yukhaffifu al iqaba wa yuisiru, enggak mungkin ini. Yasara yuisiru wa yuisiru al iltizama bitasri. Oke. Di dalam fikih jinayat ada syariah mengatakan satu kaidah. Darul hudud itu mencegah atau menolak hudud itu hukum, menolak pelaksanaan hukum. Di syubuhati ketika ada perkara yang meragukan. Gini artinya, seseorang itu dia itu tidak kita kisos. Baik itu kita bunuh, kita potong tangan dan seterusnya, karena memang di dalam perkara dia itu masih ada keraguan. Itu yang pertama. Wa furidu ilaihi, kemudian diwajibkan bagi dia, bagi yang tadi itu, diwajibkan bagi dia, maksudnya membayar diat alal akilah. Wa furidu ilaihi alal akilah. Oke. Diwajibkan bayar diat atas akilah. Akilah itu kerabat-kerabat yang melakukan kriminal tadi. Gitu ya. Nanti kawan-kawan di fikih akan belajar lah siapa akilah itu ya. Fil qatlil khata. Di dalam apa?
di dalam pembunuhan yang khata. Sorry gini. Darul hududi bisyubuhati. Itu yang pertama ya. Hudud itu enggak dilaksanakan atau hukuman itu enggak dilaksanakan ketika permasalahan itu masih ada sisi keraguan di dalamnya. Yang kedua, ada namanya furidu ilaihi. Anda nggak tahu ya kaidah gimana ini? Furidu ilaihi alal akilati fil qatlil khata. Jadi kan qatl itu ada banyak ya. Ada namanya qatl amdi, qatl dengan sengaja, ada qatl nggak sengaja, ada yang hampir sama dengan sengaja gitu ya. Nah, kalau kita membunuh orang tapi nggak sengaja, itu jatuhnya qatl khata. Kita itu nggak dikisos, tapi disuruh bayar dia. Tapi yang bayar dia itu bukan kita aja, tapi bayarnya sama-sama bukan sesuai. Bayarnya sama-sama dengan kerabat-kerabat kita, kerabat bagian atas itu. Anda juga lupa siapa-siapa aja, gitu ya. Nah, tapi yang mau disampaikan di sini, ini bentuk keringanan juga dari syariat. Wadzalika ta'awunun, wadzalika ta'awunin gitu ya. Bentuk kerjasama ini itu yukhafifu al-iqab, meringankan hukuman tadi bagi orang yang melakukannya. Wa yusiru al-iltizama bitasri, dan mempermudah iltizam di dalam syariat gitu ya. Intinya di sini ingin beliau jelaskan bentuk qilatut taklif di dalam jinayat. Di dalam apa? Di dalam jinayat. Oke. Kemudian yang bawah itu fal ibadatu allati. Fal ibadatu allati syarra'aha Allah Ta'ala itu qalilatun. Ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita itu sebenarnya sangat sedikit gitu ya. Wa ada sahlun. Melaksanakannya juga sangat mudah. Fala tastaghriku as-salatu min waqtil muslimi illa zamanan yasiron. Oke. Melakukan perbuatan sholat itu enggak menghabiskan banyak waktu. Yang dihabiskan hanya segelintir waktu saja, sangat sedikit ya. Maksimal 10 menit lah. Gitu ya. Oke, kecuali zaman yang sedikit. Wasyahru alladzi yasumuhu itu juz'un min 12 syahran minal am. Minithna ini asyara syahran harusnya. Syahran minal am. Bulan yang kita berpuasa di dalamnya itu bukan semua bulan kita puasa. Cuman 1 bulan aja gitu ya. Intinya sedikit. Ini merupakan bentuk keringanan daripada syariat. Wa kadza az-zakatu, begitu juga dengan zakat, fa innaha juz'un yasirun minal amwal. Zakat itu bagian kecil aja dari harta kita. Bukan semua harta wajib kita zakati, gitu ya. Wal hajju marratan fil Begitu juga dengan haji, hanya sekali saja wajib untuk dilakukan. Hanya sekali saja wajib untuk dilakukan. Gitu ya. Nah, nanti ini kan sebelum pembahasan Daur Sani ini, sebelum Al-Faslu Asani, insya Allah besok kita, pertemuan terakhir kita bahas kepada pembahasan Al-Faslu Sani, Adwaru Tashri Al-Islami, gitu ya. Nah, sore ini atau malam hari ini udah kita cukupkan saja pada pembahasan ini. Karena juga udah kelebihan juga sebenarnya. Takut kawan-kawan ada kesibukan yang lain, gitu ya. Nah, 1 judul lagi, nanti kawan-kawan bisa baca. Mana tadi? 1 judul lagi kawan-kawan bisa baca. Al-hajatu at-tashriyatu qoblal Islam. Al-hayatu at-tashriyatu qoblal Islam. Bagaimana kehidupan dari segi bersyariat sebelum Islam? Rupanya tadi Anda baca, sebelum Islam itu sebenarnya udah ada beberapa syariat yang mereka jalankan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Cuman syariat yang mereka jalankan itu masih banyak kesalahan dan masih banyak kekurangan. Sehingga masih menimbulkan kerugian yang melibatkan belah pihak. Sehingga masih melibatkan goror ya, penipuan gitu ya. Makanya nanti kawan-kawan baca. Di situ akan dia jelaskan dari segi-seginya. Kalau dari segi akidah kayak ginilah merekanya. Kemudian kalau dari segi hukum kayak ginilah merekanya, gitu ya. Udah kawan-kawan. Insya Allah malam hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Ada yang mau ditanyakan? Gitu ya. PR kawan-kawan sebenarnya masih banyak. PR kawan-kawan sebenarnya masih banyak sekali ya. Nggak hanya terbatas ke bimbingan ini aja. Sebagaimana yang sering Anda bilang gitu ya. Mungkin ini jadi pertemuan bagi kita. Tapi kawan-kawan kalau mau seandainya diskusi, mau nanya juga, nanti kalau Anda bisa bantu, Anda bantu. Gitu ya.
Kalau hanya sekedar mencukupkan di pertemuan ini untuk memahami semua muqarrar yang banyak ini sangat tidak mencukupi, mencukupi. Makanya doalah semoga cepat turun visanya, cepat berangkat, cepat di sini fokus belajar gitu ya. Soalnya beda suasana di sana sama suasana di sini. Itu sih salah satu yang harus kita syukurin gitu. Sebenarnya kalau untuk mendapatkan maklumat yang ada di sini, itu di sana kita juga bisa gitu kan. Apalagi sekarang banyak yang online-online gitu ya. Nah, cuman suasana belajar itu beda gitu. Kalau udah di sini, rasa-rasa gimana gitu kita. Merasa tertantang gitu ya. Gitu aja sih. Gimana semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Ada Ustadz Fajri Gofar. Dari mana Ustadz Fajri Gofar? Dari Medan Ustaz. Dari Medan. Medan di mana? Medan Denai. Medan Denai. Oke. Pondoknya dulu dari mana? Saya 2 pondok Ustaz. MTS saya di Danau Arapa. Aliasnya Hidayatullah Oh, Ustaz. oke, mantap, mantap, mantap. Nanti di sini banyak kawan-kawan dari DA ya. Kemudian ada Ustadz Abdillah Hasibuan. Dari mana nih Ustadz Abdillah Hasibuan? Ustaz hadir dari Langkat Ustaz. Langkat. Hadir. Berarti antum sering ziarah lah ya ke Besilam? Alhamdulillah. Sering Oke. Ustaz, sering. Doain aneh ya kalau ziarah di sana ya. Min, kabarnya aja Ustaz kalau anak di Indo. Oh. 5 menit dari sana Ustaz. Antum sekarang di mana udah? Udah di Mesir? Nggak, masih di Indo. Kalau antum Oh, masih di kemari, Indo. kabarnya aja Ustaz. Ya, ya, ya. Antum lah ke sana kalau ziarah, doain aneh. Amin, amin. Aman ya. Besok anak jarang Ustaz, Kemudian ini Jumat. siapa nih? Jumat ya, hadir. Ada Ice Q, siapa Ice Q nih? Siapa? Aisyah namanya Ustadz. Aisyah. Dari mana Aisyah? Medan Ustadz. Dari Medan. Ahlan wasahlan. Oke. Ada Ustaz Aldo ya. Ahlul Musalla ini. Wali Allah. Wali Allah ya. Beliau benar-benar memanfaatkan rumah Allah ya. Gacar sih. Hadir. Ayo Ustaz, dari mana Ustaz? Dari mana Ustaz Aldo? Ada. Dari mana Ustaz Aldo? Dari Labura, Ustaz. Labura ya. Labura itu ikon apaan bukan ya? Iya, Ustaz. Mantap. Kemudian ini absen dulu ya. Masa aneh nggak pernah. Ada Munadil Sabila Al-Quds. Dari mana? Ini ustazah atau ustaz ini Munabil nih? Enggak ada suara? Oke, lanjut lah ya. Naufal Ardian. Hadir, Ustaz. Hadir. Oke, ahlan. Dari mana Ustaz Naufal? Dari Bandung, Ustaz. Agak beda ya. Ya. Gajar gini MAZ ya. Bukan hanya Medan aja ya diambil dia ya. Gimana? Anak dari Medan. Stabat. Dari Medan. Oh, Stabat. Munadil dari Medan. Stabat. Tahu. Ahlan wasahlan lah ya. Kemudian Ridho Muhammad Yasin mana nih ya? Ridho Muhammad Yasin. Hadir Ustaz, hadir. Dari mana antum Susi? Saya dari Kota Tasik Ustaz. Satu SMA sama Naufal Ardian Ustaz. Tasikmalaya. Iya, Tasikmalaya. Oh, Jawa Barat berarti. Iya, Jawa Barat, Sunda. Ahlan. Semoga betah lah ya bermuamalah sama orang Medan ya. Baik-baik orang Medan. Betah banget. Betah banget ya. Ya. Mantap. Jangan lupa dipahami ya. Nanti kalau nggak paham boleh tanya lah. Biar nanti antum sampai ke sini nggak sebingung itu gitu kan. Oke, ahlan ya. Nanti kita ketemu di sini. Ya, Kemudian siapa lagi nih ya? Oke. Rifki Fauzi. Hadir. Dari mana antum? Bandung, Tad. Sama.
Ya sama teman-teman itu Nova, Rido, Munadil teman. Oke, tamam. Ahlan wa sahlan. Semangat ya. Kemudian ada ini siapa nih? Adi Irawan Nasution. Hadir Ustaz. Oke, Dari dari mana Labusel, tuh? Ustaz. Labusel. Ustaz. Nah, Wah, Ustaz. sama kita ya. Labusel di mana, Tom? Karena di Kota Pinang ya, Ustaz. Oke, Ane di Tanjung Medan. Kampung Oh, Rakyat. Ahlan. Kota Minang di Hadundung. enggak, Ustaz. Kalau setahu di Jalan Kalapan ya, Ustaz. Oh, nggak tahu, Jang. Tapi pas lah itu ya. Mantap. Kemudian ada siapa itu? Si Taurus itu marga ya? Nah, Ustaz. Oke. Siapa nama antum sebenarnya? Aulhim. Aulhim. Oh ya, Aulhim ya. Udah nasib nama antum. Dari mana antum? Dari Asahan, Ustaz. Dari Asahan. Oke. Sekolahnya di mana dulu? Di Bina Ulama. Pinang Lombang. Apa nama pondoknya itu? Bina Ulama Kisaran. Oh, tahu. Alhamdulillah lah ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Ade Atirah itu Atirah. Alfira Harahap. Fairah, Ustaz. Oh iya. Dari mana antum asalnya? Dari Kisaran, Ustaz. Kisaran juga. Sama berarti kayak si Aulhim. Enggak, Ustaz. Di Beda. Ekonsongan. Aik Kanapan. Ahlan. Ya. Oke, kemudian yang terakhir Fikri Al-Fahrizi Harahab. Hadir Ustaz. Oke, dari mana antum? Labusel Ustaz. Labusel? Oh iya, di mana Labusel? Si Kampak masuk dalam Ustaz. Si Kampak masuk dalam. Ramai ya orang Labusel ya. 2 deng. Aman aja. Nanti di sini juga ada perkumpulan anak-anak Labusel lah. Acaranya setahun sekali bukber. Udah itu aja. Dari mana, Ustaz? Udah. Aneh dari Labusel. Kota Pinang. Kota Pinang. Tanjung Medan. Simpang Tolan masuk dalam. Apa yang SPBU? Tapi sekolahnya itu belum dalam kali itu masuknya. Kalau Anda tahu Sungai Barumun, tahu nggak titik Sungai Barumun? Ya, Ustaz. Nah, itulah pintasan kan. Tahu, Ustaz. Saya tahu, Ustaz. Terus, Ustaz. Antum pernah ke Sungai Barumun rupanya? Saya orang Labusel, Ustaz. Siapa itu yang ngomong? ISQ ini, Aisyah. Antum Labusel di mana Labuselnya? Kawan saya itu, Ustaz. Oh iya. Benar-benar. Nanti aneh nitipkan Terila kalau dari Labusel ya. Saya Labuselnya tahu nggak, Ustaz? Di dekat Langga Payung. Nggak tahu, tapi Langga Payung tahu. Iya, Ustaz. Saya di situ. Oke. Udah dulu ya. Jangan lupa di murojaah, jangan lupa dipahami, diperbanyak belajarnya, diperbanyak doanya. Semoga semuanya dilancarkan oleh Allah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kawan-kawan atas perhatiannya. Nakro kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabil akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldo, Masya Allah. Doakan kami, Aldo. Doakan kami. Amin. Izin keluar ya guys. Ya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum. Afwan.